Hello from Lombok. Akhirnya kita nyampe di Bandara Lombok. Nah, kita tuh ke Lombok tuh rencananya mau mendaki Gunung Rinjani besok. Itu tuh 3 hari 2 malam. Dan sekarang kita lagi nunggu teman kita dulu karena sekarang baru jam 11-an. Nah, teman kita tuh mendarat nanti jam 2-an. Nanti kita baru bareng-bareng. Rencana baru ke base camp Sembalun bareng-bareng pakai mobil. Oke, sekarang kita mau repacking barang dulu. packing. Karena ini isinya adalah 2 tas gunung kita. Nah, dan barang ini juga isinya ada barang-barang yang buat kita ke Bali dan Gili. Ya. Nah, barang-barang itu yang mau kita tinggalin nanti diambil sama orang hotel. Ini jadi barang-barang bawaan kita semua. Nah, sekarang kita mau usahain barang-barang yang mau kita titipin ya. Itu tas yang bakal kita bawa, ini dan ini. Dan ini dan itu. Kan akhirnya? Dan asik bisa makan. Jadinya kita nunggu di Indomaret. Iya, kita Sekarang cukup lama nunggunya ya. 3-4 jam lah ada. nongkrong di Indomaret. Saking gak enaknya kita kayak nambah, yuk beli snack lagi. Sekarang udah jam berapa? Sekarang jam 2:30. Udah mendarat sih katanya teman kita. Kita lagi nyampe nih. Sekitar 3 jam di jalan. Kita berhenti bentar di apa itu namanya? Wisata Pusuk Sembalun. Sembalun ya. Wah, bagus sih kayak bukit-bukit gitu pemandangannya dan lembah. Iya, bukit-bukitnya kayak apa ya? Ada kayak kena sinar matahari gitulah, bagus. Kece. Boleh Keren, juga keren. nih nyamper ke sini kalau ke sini. Buat pemberhentian sebelum Sembalun ya. Nyemil nanas ini. Simpat ya? Enggak, nanas. Thank you. Oh iya. Thank you kok. Makan malam dulu. Ada pecel. Telur balado. Oh, Ini semur nih. Semur apa nih? ini semur ya. Semur sapi. Oke. Mari makan. Makan. Jadi kita sekarang udah nyampe dari penginapan kita di base camp kita sebelum besok kita mendaki Rinjani. Kita masuk. Ini aja simpel sih, kasur aja. Oke, terus ada WC-nya. Nah, gitu. Kita mau beberes dan tidur untuk mengumpulkan tenaga besok. Ya, oke. Udah ketemu besok. Oke, ini kita udah beres siap-siap dan mau sarapan dulu sekarang. Sama tes kesehatan. Kebanyakannya naik dari bawah. Banyak kan? Jadi kita udah beres tes kesehatan. Terus sekarang kita lagi di Rinjani National Park office-nya ya, buat scan QR barcode-nya. Tadi tes kesehatan ya, cuman kayak tes tekanan darah, oximeter gitu-gitu aja Oke, sih. ini kita baru mulai pendakian. Tadi kita ngojek sih dari awal start pendakian sampai pos 2. Iya. Karena buat ngejar waktu juga, berhubung kita pemula ya. Iya. Yang lainnya pas pada jalan sih, Jadi biar bisa berimbang lah. iya. Sekarang turun bener-bener langsung depan pos 2. Kita mau jalan terus dulu ya kali ya, sampai Ya. pos 3 ya. Ya, kita lihat aja nantilah tuh Gunung Rinjaninya tuh. Sekarang Oke. masih baru 9:30 nih. Terik tapi nggak panas ya. Ya, tapi kalau jalan sih tadi lumayan sih. Iya. Yuk, Oke, yuk. semoga bisa. Pos 2 ini ada sumber airnya ternyata. Jadi kita mau ngisi air dulu lumayan.
Alhamdulillah sampai juga di pos 3. Oke, lanjut ya. Soalnya kita baru mulainya dari pos 2. Dikira udah salah jalan tadi. Iya. Sekarang coba aku cek dulu. Sekarang setengah 12. Berarti kita 2 jam. Dari pos 2 ke pos 3. Oke. Dengan banyak foto-foto sih soalnya kita ya. Abang ngambil video. Di sini kayaknya deh. Masa? Iya. Ini tadi bukan bukit penderitaan. Bukan. Kita baru jalan dikit dari ini ya. Pos 4. Lumayan nanjaknya. Ya. Karena kita pemula juga sih. Katanya tadi berapa jam lagi ya? Sekitaran 2 jam lah dari ya. sini. Fighting. Oh, ternyata masih bertanda panah. Akhirnya sampai di Pelawangan Sembalun. Hari ini kita ngecamp di daerah sini nih. Tebal banget kabutnya. Sampai muka kamu nyaris nggak kelihatan. Oh ya? Iya. Emang jarak pandangnya udah tipis banget sih ini. Iya. Ada shelter juga ternyata di situ tuh. Wah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Putih dong. Ya udah deketin. Aduh, lumayan capek banget tadi. Injak ya. 2 tanjakan terakhir gitu. Ayo kita lihat. Nah ini lucu juga sih shelternya. Iya, jadi kayak hut-hut gitu di luar negeri. Hut kan emang shelter beda gitu. Nggak tahu dah. Coba kita lihat. Oh, kayak gini ternyata dalamnya. Hangat banget tapi udara dalam sini. Buat orang yang cedera sama hipo ya. Tapi ini belum tempat campingnya ya.
Ya, tapi udah bisa sih camping daerah sini. Cuman kita rencananya di Pelawangan 2. Iya. Wow, nggak kelihatan jarak pandangnya. Ayo cepetan. Sampai di tempat camping kita malam ini nih. Ini nih di sini. Tenda di Mas Anis ya? Iya. Gimana kok? Mantap. Kita sekarang lagi ada di Pelawangan, tempat camping sebelum buat besok pagi kita naik ke puncak. Tempatnya bagus banget, ada pemandangan danaunya gitu. Cuman emang agak dingin di sini dan banyak banget monyet. Ini bukan ya? Sleeping pad kita ya? Sleeping bag, di sleeping pad nih. Akhirnya jadi nih tenda kita nih. Iya benar, udah jadi tendanya nih. Dingin sih di luar, dingin banget, enak di dalam tenda. Nyaman di sini. Bikin teh dulu nih sekarang. Udah jam 6, mulai lebih dingin lagi. Jadi kayaknya pas kalau kita minum teh. Udah mendidih. Makan malam dulu. Ya, Makanannya sih? Aku mah cuma nasi telur rebus. Nasi dan Telur rebus doang. telur rebus 2. Iya. Luar biasa. Iya. Habis gak suka makan makanan lain selain yang rebus-rebusan. Oke. Oke, mari makan. Nyalain aja lampunya itu. Itu lampu di tengah. Kita sekarang udah mau siap-siap tidur. Soalnya besok rencananya kita mau jalan lebih dulu. Sekitar 1:30 bangun, setengah 2 bangun. Setengah 2 bangun. Jam 2-nya ya, jalan. Iya. Soalnya kita jalannya lebih lama daripada yang lain. Ya, kita rencana Sabit Attack besok. Oke. Good night. Good night. Sekarang jam 3 subuh, saatnya kita naik ke puncak. Oke, come on. Gimana sih? Susah banget, capek banget. Sulit bisa dan apalagi gue nggak pernah naik gunung ya, dan ini pertama kali gitu ke puncak.
Berpasir gitu soalnya jadi hampir masuk semua sepatu juga ya. Tapi nggak sepanjang jalan sih, di satu spot aja gitu tadi awal-awal kan. Dikit lagi nih nyampe. Finally, puncak Rinjani. Kayaknya rasa lucu kayaknya lebih tinggi. Let's go. Woi, mantap. Let's go. Saatnya turun. Perjuangan nih turunnya. Kalau gue lebih takut turun daripada naik soalnya. Wah, ini keren banget nih lautan awannya. Luas banget. Lagi nyemil apa sih? Granola bar. Sebenarnya gue ngapain ngasih lihat mereknya tadi di belakang aja. Gak recommended, keras banget gila, kayak batu. Tapi lagi lapar mah enak aja lah. Iya. Aduh, kita baru melewati jalanan ke puncak yang super tuh. Waduh, dilihat Curam. lagi curam banget ternyata. Ya. Capek, turun takut jatuh. Iya benar. Bubar nyemil kita, tiba-tiba diserang monyet. Akhirnya sampai tempat camp lagi. Iya. Nggak tahu sih, nggak ngitung berapa lama. Pasir semua sepatunya, coba. Ya. Aduh. Nggak pakai getter. Enggak. Getter si Ivan nih. Ya. Lucu kan? Pasti jebol getter. Kali bawahnya nggak. Oke, habis beberes, sekarang saatnya kita jalan ke danau.
Danaunya udah mulai kelihatan nih di depan kita nih. Aduh, lumayan juga ya. tadi turunnya. Soalnya kita ini sih tadi dari puncak itu kayak cuman nggak istirahat sama sekali ya. Iya, Langsung cuman packing bentar, lagi, terus makan langsung bentar, jalan turun, langsung buat jalan ke lagi. danau. Buat ngejar waktu. Dan ternyata turunnya tuh pertamanya agak ekstrim gitu ya, batu-batu. Jadi Agak ekstrim. tapi danau udah kelihatan sekarang. Ya. Dikit lagi. Semangat. Itu danaunya tuh. Ya. Gak kelihatan kayaknya berkabut. Nah, akhirnya sampai nih di campsite-nya. Sedikit miring tempatnya tuh. Langsung pinggir danau. Mantap. Sekarang kita mau berendam air panas dulu ya. Iya. Oke, tadi baru Menyeberang. nyantai-nyantai bentar, sekarang saatnya berendam. Apalagi nih kabutnya sih. Iya. Wah, cocok Dingin. buat berendam ini ya. Nah, itu tuh tempat berendamnya. Wah, mantap nih kayaknya. Aduh, nyaman sekali. Lelah trekking. Habis berendam, saatnya makan malam. Ini makan malam kita nih. Nasi kuning, hait, tinggal seduh air panas aja. Wah, udah 15 menit. Gimana hasilnya? Udah jadi tuh. 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 Coba ya. Berarti masih bahan kuliah turun. Halo. Mirip nasi kuning. Oke lah buat favorit makanan kita instan. nih. Oke, saatnya Kita tidur soalnya besok perjalanan kita panjang. ya. Kita via Torean. Oke, bye bye. Sarapan dulu sebelum jalan. Ini sarapan kita nih, pisang yang udah dikeringin sama granola pakai susu. Jadi kita sekarang lagi agak kehilangan arah. Iya. Karena baru dibuka lagi. Iya, Jadi masih jalurnya masih banyak rumput-rumputan yang tinggi gitu. Nah, kita kira jalan ini, tapi ujungnya ternyata air terjun ya. Langsung jurang ke bawah ternyata. Jadi kayaknya nggak ada lagi ya. Mungkin ini ya. Coba cari dulu deh. Mau balik ke atas lagi. Hah? Ternyata dari batu Ini ya? ini belok kanan kayak U-turn gitu. Ini ya? Ke atas. Oh, ke sana. Oh, ini. Ada Bang. Oh, oke. Ternyata jalannya ini bukan U-turn, salah. Untung ada porter kita tiba-tiba nyusul. Lewat air terjun ternyata airnya panas. Nah, kayak gerak dia kan. Jadi ini katanya kalau kita kena rasanya kayak apa? Kayak disengat kalajengking. Oh, Ya. Tapi belum pernah kita disengat kalajengking, mau coba, Sir. enggak.
Mantep banget nih tebing-tebingnya, keren pisan nih. Keren banget. Luar biasa jalur ini. Itu baru berapa jam nih jalan? Sekitar 4 ya? Ya, Belum setengah tapi katanya. tapi sepanjang perjalanan bagus banget sih. Ya, akhirnya belum sampai sih, cuman kelihatan gitu air terjun Toreannya. Makan siang dulu, super bihun. Nggak tahu ini Makan apa tahu ini? tahu gitu, nggak jelas. Tahu. Kecap gitu, tapi teksturnya kayak apa ya? Kayak telur rebus yang udah dikulkasin gitu, agak keras. Sambil Kopi kopi dan dan teh. ngeteh. Habis makan siang kita lanjut jalan lagi. Iya, Mungkin perkiraan 4 jaman baru sampai di Torean. Oke, Sampai sini kaki udah sakit banget nih. yuk. Wah, sampai juga kita di tanda apa itu? Antara ke Torean atau Senangi. Kita ke Torean. Yuk lanjut.
Tadi Iya. sempat hujan dulu ya. Terakhir Terakhir sih hujan. Sekarang jam berapa sih? 4:30, 4:30. Tadi kita bangun jam 5 pagi, 10 jaman lah. jalan jam 6-an lebih. Mantap. Buat gue yang jarang hiking sangat susah sih menurut gue. Jadi ya udah sangat bersyukur bisa keluar selamat. Gua dapat oleh-oleh juga nih dari Torean. Wah, digigit pacet sampai kayak gitu memar-memar. Waduh. Digigit pacet. Oke lah. Wah, akhirnya setelah 3 hari 2 malam di gunung dengan trek yang sangat luar biasa buat gua, akhirnya sampai kita di hotel di Lombok. Luar biasa buat gua juga treknya. Ini di Mataram ya hotel? Enggak ya? Bukan, di Senggigi. Namanya Cipas Santai. ya betul. Dan begitu lihat kamarnya langsung kayak wow, Wow, bener-bener bener-bener. reward ya. Reward mencapai puncak Rinjani. Iya bener, aduh gila. Aduh. Capek banget sih apalagi buat gue yang kita sih sebenarnya jarang banget naik gunung ya. Iya. Oke, saatnya kita beberes dulu dan makan Beres malam. Makan. Oke, sedikit recap dari hiking Rinjani kita kemarin. Iya. Jadi kita mulainya itu dari Sembalun. finishnya di Torean. Betul. 3 hari 2 malam ya. Oke. Jadi awalnya itu kita naik ojek dulu dari tempat menginap yang di Sembalun sampai ke pos 2. Pos 2. Kita Baik. soalnya mau ngejar waktu juga. Iya, benar-benar. Kan buat ngimbangin yang lain juga kan. Iya. Kita bareng-bareng yang lain. Iya, dan yang lain udah terbiasa jalannya, Iya. mereka lebih cepet gitu. Kita juga kan harus banyak syuting video dan foto, jadi Takutnya Itulah. nanti Nggak enak. nggak enak malah lama gitu. ya. Nah, ongkos ojeknya itu 150.000 untuk satu orang ya. Iya, Satu motor. betul. Perjalanan itu sekitar 20 menit dan langsung kita diturunin langsung di pos 2 ya. Ya. Dan nggak lama dari pos 2 itu tuh begitu diturunin nggak lama ada sumber mata air ya. Ya, kita bisa ngambil air di sana. Jadi buat kayak minum. pas kita nyebrang jembatan itu ke bawahnya ada sumber mata air Mhm. dari bak gitu diambil. Ya. Dan airnya seger Seger banget banget. sih, nggak ada rasa, nggak ada bau gitu, Ya, pokoknya ya. kayak seger banget lah Jernih gitu. lah. Benar-benar. Lalu setelah itu, nah abis itu ngelatin tempat duduk-duduk di pos 2 kan. Ya. Nah abis itu tuh langsung savana gitu, kayak bukit-bukit Teletubbies gitu lah ya. Ya, bagus. Kayak Keren. bener-bener kayak terbuka gitu. Dan gak tau kenapa sih pas itu mah belum jam 12 Ya. tapi panasnya udah terik banget gitu. Bener-bener panas banget gitu. Tapi bagus di daerah situ. Yang benar-benar ke expose banget sih, itu nggak ada pohon sama sekali ya. Bener-bener. Nah setelah melewati bukit-bukit itu, si savana itu, kita bakal masuk kayak mulai agak teduhan gitu sih. Ya. Kayak menuruni kayak jalan kecil-kecil gitu lah ya Ya. di pinggir tebing gitu ya. Mhm. Nah habis itu baru nyampe di pos 3 itu ya. Pos Itu 3 kurang lebih itu berapa menit sih ya dari pos 2 pos 3 tuh? kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam ya. Kurang lebih Oke, 2 jam kita dari pos 2 ke pos 3. Jadi kita nyampe tuh jam setengah 12. Harusnya Ya. pas buat makan siang, tapi kita cuman nge-snack aja ya. Karena kita juga baru jalan bentar juga sih ya. Iya. Jadi kita nyemil aja. Jadi kita cuman nge-snack di situ, lalu mulai jalan lagi jam 12 buat sampai ke pos 4. Mhm. Nah, dari pos 3 ke pos 4 itu trek jalanannya tuh udah kayak naik terus gitu ya, kayak Ya. menaiki bukit gitu. Mhm. Menaiki bukit, jadi lumayan capek sih di situ. Ya. Dan nyampe di pos 4 itu Sekitar jam berapa kita? 1,5 jam kurang Setengah lebih jaman kita dari nyampe. pos 3 ya. Oke. Jadi pos 3 ke pos 4 itu kita kurang lebih jalan 1,5 jam. Mhm. Dan setelah pos 4 itu harusnya langsung nyampe Pelawangan di situ ya. Ya. Nah, setelah pos 4 jalurnya itu bener-bener nanjak banget gitu loh. Ya. Bener-bener kayak yang, jadi kita kayak udah nanjak dikit, aduh harus berhenti nih, tarik nafas dulu bentar, terus jalan baru nanjak lagi. Nah, kita nggak lama kesusul sama bule yang dia tuh pas kita lagi lewat pos 4 dia masih leha-leha gitu di pos 4. Bule mah jalannya kayak jalan aja terus itu kayak nggak capek gitu. Ya betul. Cepet banget gitu. Lalu di tanjakan terakhir sebelum nyampe buat ke Pelawangan itu tanjakannya bener-bener makin ini ya, kayak makin nanjak gitu, kayak Ya. curam gitu loh tanjakannya. Ya. Capek banget ya itu ya.
lumayan capek itu terakhir. Nah, baru setelah itu kita akhirnya sampai di Pelawangan. Berarti dari pos 4 itu kita sekitar 2 jam 2 nyampe jam. di Pelawangan. Udah agak sore kayaknya kita nyampe ya. Udah. Berarti itu sekitar setengah 4 kita nyampe di Pelawangan. Dan kondisinya itu udah berkabut tebal gitu. Ya. Jadi pas kita kadang kabutnya hilang, kadang ada lagi gitu lah. Iya. Tapi makin ke sore emang makin tipis sih si kabutnya. Jadi kita masih bisa lihat ada danaunya itu di bawah gitu. Tapi sepanjang kita hari pertama itu cuacanya sih oke ya, bagus, cerah. Cerah banget. Jadi kayak enak lah jalannya juga gitu. Lalu setelah malamnya tuh kita langsung tidur cepetan karena besoknya kita mau summit attack. Ya. Kita bangun sekitar jam 2:30 subuh ya. Jam 2:30 lah ya. Lalu jam 3 kita jalan barengan sama yang lain. Cuman sekitar baru mulai perjalanan kita memang langsung berpisah sama yang lain karena gue jalannya nggak bisa terlalu cepet gitu. Itu karena pertama kalinya gue jalan malam-malam gitu, jadi nggak biasa banget gitu. Bener-bener gelap gulita banget gitu kan. Ditambah lumayan dalam seperti pasir gitu ya. Iya benar. Jadi bener trek awalnya itu kayak nanjak dan berpasir nanjak, gitu. merosot lagi gitu. Iya, berpasir licin. Jadi baru mulai perjalanan tapi udah yang dikasihnya itu yang jalannya nanjak dan licin gitu. Jadi udah habis tenaga kita di awal-awal ya. Apalagi kita tuh kayak buru-buru gitu pas siap-siapnya, jadi belum sempat sarapan kemarin itu. Belum sempat. Kita cuma bawa snack aja langsung di backpack kita. Iya. Nah, setelah tanjakan berpasir licin itu tuh kita akhirnya yaudah istirahat buat sarapan dulu. Makan telur rebus. Habis itu lanjut lagi perjalanannya. Tapi setelah itu sih perjalanannya udah nggak berpasir licin. Cuma nanjak biasa aja, dan ngerinya tuh cuman kayak di kiri kanannya kayak tebing gitu jurang, ya. Cuman ya selain itu sih nggak terlalu capek dan nggak terlalu. Terus ada manjat-manjat juga sih. Iya. Tapi di sini udah ada talinya gitu. Iya. Ada pengamannya lah. Betul. Dan ya setelah pasir itu mah nggak terlalu capek ya. Nggak terlalu capek sih. Dan setelah itu barulah mulai untuk penanjakan terakhir menuju ke puncaknya. Satu sebelum terakhir ini. Satu sebelum terakhir itu tuh bener-bener kayak kelihatannya tuh kayak deket gitu. Itu udah ada orang di atas gitu lampunya. Tapi sebenarnya itu ternyata masih jauh banget. Bulan itu seperti seperti bulan tuh kayak hampir sejajar ya. Iya, kayak hampir sejajar, kayak mungkin karena udah kerasnya tinggi banget gitu ya. Tapi aduh gila, tanjakan terakhir menuju puncak mah bener-bener gila banget lah. Pasir gitu kan, pasir semua licin gitu, dan makin atas tuh makin licin ya. Pokoknya sebelum yang terakhir itu kemiringannya kurang lebih 45 derajat lah. Iya. Dan makin deket makin ke atas tuh rasanya kayak udah lebih dari 45 derajat udah lebih dari 45 itu. Iya, dan itu makin licin banget gitu mah. Udah makin kayak apa ya, rasanya putus asa gitu loh. Wah, pokoknya tiap berapa step berhenti gitu ya. Iya. Gue tuh udah kayak menyerah sampai sempet duduk gitu, terus bilang ke si Ucil tuh kayak udahlah, gue duduk sini aja cukup lah, udah lihat sunrise cukup, kata gue teh. Memang part yang paling capeknya sih memang menurut kita ya summit attack ini ya. Iya benar, karena pasirnya itu loh nggak tahan banget, kayak bener-bener yang guide bilang, porter bilang 3 langkah naik, 1 langkah turun, atau 1 langkah naik 3 langkah turun ya. Ya pokoknya intinya maksudnya tuh kayak kita kayak berusaha naik tuh turun lagi gitu. Emang iya sih rasanya kayak gitu, jadi kayak aduh capek dan kayak udah hampir putus asa gitu loh mau buat naik. Tapi untung si Ferry tuh orangnya tidak suka menyerah gitu ya, nggak suka kalau nggak sampai finish. Jadi motivasi gue terus bilang, ayo share, ayo kagok dikit lagi. Jadi udah gue paksain, akhirnya kita sampai di puncaknya. Kita sampai di puncak itu sekitar jam 7. Jadi kita nyampe tuh kayaknya kita orang terakhir ya. Ya, kita orang terakhir dari hari itu yang naik ke puncak itu. Udah trek juga ya, udah naik mataharinya. Berarti kita nyampe, tadi kita jalan jam 3, terus kita nyampe jam 7. Berarti total perjalanan buat sampai ke summit dari Pelawangan itu kita 4 jam. Ya, 4 jaman. Iya. Lalu sekitar setengah jam lah kita di itu ya. Ya, setengah jam di puncak. Foto-foto video. Kita jalan turun habis itu.
Kalau jalan turunnya itu fisiknya nggak capek sih, cuman yang capek itu mentalnya. Soalnya kan kayak apa ya, terjal banget gitu dan pasir licin kan, jadi takut nyungsep gitu, takutnya kepleset aja gitu kan. Lalu coba belum kalau pas sudah terang itu kelihatan jurangnya jelas. ya itu makin kayak bikin asa-asa lagi gitu loh rasanya. Lalu Habis itu kita sampai campsite kita di Pelawangan itu jam berapa sih? sampai di Pelawangan sekitar jam setengah 11, berarti 11, ya. kurang lebih 3 jaman ya kita turun dari puncak sampai ke Pelawangannya itu. Habis itu kita langsung makan siang cepet-cepet dan beres-beresin barang, soalnya yang lain yang udah turun duluan itu udah nungguin buat turun bareng ke danau. Nah, habis itu kita turun barengan jam 12 untuk ke danau. Dan trek awal untuk turunnya itu agak lumayan serem sih. Lumayan, batu-batuannya lumayan tinggi-tinggi step-stepnya. Iya, udah tinggi-tinggi, dia tuh bukan yang kayak agak landai gitu, enggak ya. Bener-bener langsung kayak curam-curam gitu. Jadi trek awalnya cukup mengerikan sih itu untuk turunnya. Lalu tapi setengah perjalanannya menuju ke danau udah nggak serem ya, cuman kayak jalan-jalan di bukit doang, nurunin bukit gitu. Akhirnya sekitar berapa ya ini tuh? Jam berapa kita sampai danau? Sekitar 3 jam. Akhirnya kita sampai dari Pelawangan ke danau. Gak lama sampai di danau, kita lanjut untuk berendam air panas. Karena udah pegel-pegel, rasanya kayaknya enak nih mau berendam air panas. Iya, bener-bener. Tapi ternyata air panas itu bener-bener panas banget gitu, kayak hampir mendidih gitu rasanya. Jadi begitu dimasukin langsung ini perih gini di kulit, terus merah langsung diangkat juga. Cuman saya nggak lama hujan ya, hujan rintik. Jadi kita buru-buru kembali lagi. Iya benar, ke tempat. Tapi begitu sampai ke tenda mah udah nggak hujan ya. Udah nggak. Kita malam itu langsung tidurnya agak cepetan juga, soalnya besoknya kita tuh udah bangun jam 5 ya. Udah bangun jam 5 karena mau mulai jalan jam setengah 7 kita mulai jalan. Kita mulai jalan duluan juga daripada yang lain, supaya nanti bisa nyampainya barengan gitu nyampainya kurang lebih mirip-mirip lah gitu. Kalau yang lain itu jalannya sekitar jam setengah 9, jam 9 lah. Iya, betul. Nah, begitu jalan setelah melewati danau itu tuh pemandangannya bener-bener bagus banget gitu ya. Bener-bener bagus banget, kayak kita tuh jalan lama banget gitu kayak berasanya di lembah purba gitu. Bener kayak di lembah purba dan Jurassic World gitu lah. Dan cukup lama ya kita ada di daerah itu. Ada cukup lama di daerah itu setelah melewati lembah-lembah purba gitu tuh. Jadi treknya tuh kayak naik naik bukit turun, naik bukit turun gitu ya. Jadi nggak turun terus, bervariatif. Iya, dan melewati beberapa air terjun, nyebrangin sungai. Pokoknya indah banget lah tempatnya, udah kayak New Zealand aja. Iya benar-benar. Cuman trek turunnya itu, apalagi yang makin mendekati buat ke air terjun Toreannya itu, trek turunnya agak lumayan susah juga itu ya. Lumayan banyak tebing-tebing curam. Iya, batu-batu terjal gitu lagi. Dan malah ada satu yang kita harus agak ngerosot nih sih. Merosot. Kita harus merosotin aja gitu. Soalnya pinggirnya juga kadang langsung jurang juga. Iya. Dan udah mendekati ke pintu keluar tuh, trek terakhirnya kita masuk ke hutan. Kita masuk ke hutan, dan di hutan itu kita kena hujan yang lumayan agak gede. Tapi untungnya pas udah mau beres kita baru kena hujan. Selama 2 harian itu cuacanya bagus terus ya. Dan untung banget kita tuh kena hujannya tuh pas udah di hutan itu, di mana dengan pintu keluarnya tuh udah deket banget gitu. Lalu kita sampai keluar di desa Toreannya itu sekitar jam 4:30 sih ya. Iya betul, di sekitar 4:30. Jadi kita tuh perjalanannya sekitar 10 jam. Itu melelahkan sih. Dari danau sampai ke pintu keluar yang daerah Torean itu 10 jam. Gila, itu pas keluar udah kayak wah, lihat pintu keluar tuh udah kayak seneng banget gitu, kaki juga udah sakit banget ya. Dan betul aja kita kurang lebih mirip sama yang teman kita nyampainya. Mereka memang udah keluar duluan, tapi sekitar setengah jam lebih dulu lah daripada kita. 15 menitan lah kayaknya. 15 menitan daripada kita. Mirip-mirip, untung kita jadi jalan duluan ya daripada mereka. Lalu kesannya sih ya,
hiking Rinjani tuh kayak Mantap lah. iya, bagus sih dan Bagus banget, cuman sayangnya masih banyak sampah aja sih. Iya, Itu yang paling sayang. Pemandangannya bagus Pemandangannya banget sih luar biasa. dan bervariasi gitu ya. Dari Treknya savana, bervariasi, ya. bukit, lembah, Air terus terjun juga air ada. terjun, danau. Wah, pokoknya lengkap lah Iya. Rinjani. Jadi kesan gue sih itu keren banget Mantap Rinjani. Rinjani. Bagus banget.